Pernahkah kamu mendengar kisah tentang seorang putri yang rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan ayahnya, hingga akhirnya mencapai pencerahan dan menjadi simbol welas asih yang paling dihormati di Asia Timur? Inilah kisah luar biasa tentang Kuan Im Pusa, bodhisattva yang dikenal karena belas kasihnya yang tak terbatas. Kisah lengkap perjalanan Kuan Im Pusa, Guanyin Bodhisattva. Guanyin atau Kuan Im Pusa adalah salah satu bodhisattva paling dihormati dalam Buddhisme Mahayana, terutama di Tiongkok dan Asia Timur. Ia dikenal sebagai perwujudan welas asih yang bertekad menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan. Ada berbagai versi legenda tentang kehidupan Guanyin, tetapi yang paling terkenal adalah kisah Putri Miao Shen, yang diyakini sebagai inkarnasi Guanyin sebelum menjadi bodhisattva. Berikut adalah kisahnya secara lebih rinci. Kelahiran Putri Miao Shen. Di sebuah kerajaan di Tiongkok kuno, hiduplah seorang raja bernama Raja Miao Juang. Ia adalah penguasa yang keras dan tidak percaya pada ajaran Buddha. Sang raja memiliki dua putri, tetapi ia sangat menginginkan seorang putra untuk meneruskan tahtanya. Suatu hari, permaisurinya melahirkan seorang putri ketiga yang diberi nama Miao Shen, yang berarti kebajikan indah. Sejak kecil, Miao Shen berbeda dari saudara-saudaranya. Ia memiliki hati yang lembut, penuh kasih sayang, dan selalu ingin menolong orang lain. Ia menolak segala bentuk kekerasan dan memilih untuk hidup dalam kedamaian dan kebajikan, penolakan pernikahan dan kemarahan sang raja. Saat beranjak dewasa, Raja Miao Zuang ingin menikahkan Miao Shan dengan seorang pangeran. Namun, ia menolak dan berkata, "Aku hanya akan menikah dengan seseorang yang tidak pernah mengalami kematian, penderitaan, atau penyakit." Sang raja marah dan memaksanya menjadi biksuni di sebuah biara dengan tugas berat agar ia menyerah. Namun, dengan tekadnya yang kuat, Miao Shan tetap bertahan. Hingga akhirnya, raja kehilangan kesabaran dan memerintahkan pasukannya untuk membakar biara tersebut. Keajaiban terjadi. Seekor harimau putih muncul dan membawa Miao Shan ke Gunung Xiangshan. Miao Shan menjalani latihan spiritual. Di Gunung Suci, Miao Shan menjalani pertapaan dalam kesunyian. Ia menjalani berbagai ujian spiritual dan menolong makhluk yang membutuhkan pertolongan. Dewa-dewa melihat ketulusannya dan mengirim naga serta burung mistis untuk menjaganya. Setelah bertahun-tahun bermeditasi dan berbuat kebajikan, Miao Shan mencapai pencerahan dan menjadi inkarnasi Avalokiteshvara, bodhisattva welas asih. Pengorbanan untuk menyelamatkan sang ayah. Sementara itu, Raja Miao Zuang jatuh sakit parah. Seorang biksu tua misterius berkata bahwa ia hanya bisa disembuhkan dengan ramuan dari mata dan tangan seseorang yang rela berkorban dengan penuh kasih sayang. Miao Shan tanpa ragu menawarkan dirinya. Dengan keajaiban, matanya tumbuh kembali dan tangannya pulih. Setelah raja meminum ramuan itu, ia sembuh dan mengetahui bahwa putrinya telah berkorban demi dirinya. Ayahnya pergi ke gunung untuk meminta maaf. Di sana, ia melihat Miao Shen berubah menjadi sosok bercahaya dengan banyak tangan dan mata, duduk di atas bunga teratai. Pada saat itu Miao Shen berkata, "Ayah, sekarang engkau telah sadar bahwa belas kasih lebih besar daripada kekuasaan. Aku adalah Guanyin, bodhisattva welas asih." Setelah berkata demikian, ia naik ke surga dan menjadi Kuan Im Pusa, pencerahan dan menjadi bodhisattva. Setelah mencapai pencerahan, Guanyin memilih untuk tetap tinggal di dunia untuk menolong semua makhluk. Ia bersumpah, "Selama masih ada tangisan penderitaan di dunia ini, aku tidak akan pergi ke nirwana. Aku akan terus kembali untuk menyelamatkan semua makhluk yang membutuhkan pertolonganku." Sebagai bodhisattva, ia dikenal memiliki 1000 tangan dan 1000 mata untuk membantu siapapun yang berada dalam kesulitan. Manifestasi Guanyin dan makna simbolisnya. Guanyin bertangan dua, memegang botol suci dan ranting willow, melambangkan penyembuhan dan ketahanan. Guanyin bertangan 1000. 1000 tangan melambangkan bantuannya kepada semua makhluk, 1000 mata berarti ia melihat segala penderitaan. Guanyin membawa anak, simbol kesuburan dan berkah bagi keluarga. Guanyin di lautan, melindungi para nelayan dan pelaut dari badai. Guanyin bermahkota Amitabha, menghubungkan dirinya dengan tanah suci barat, Sukhavati. Guanyin dengan singa atau naga, simbol keberanian dan pelindung dharma. Guanyin dalam bentuk lelaki, representasi Avalokiteshvara asli sebelum menjadi Guanyin perempuan di Tiongkok. Kesimpulan dan makna kisah Guanyin. Kisah Guanyin mengajarkan banyak hal, di antaranya keteguhan hati, tetap teguh dalam niat baik meskipun menghadapi kesulitan. Pengorbanan tanpa pamrih, rela mengorbankan diri demi orang lain, bahkan mereka yang pernah menyakitinya. Kasih sayang ke semua makhluk hidup, mendengar semua doa dan membantu tanpa memandang siapa yang meminta. Kesadaran dan pencerahan, mengajarkan bahwa kebaikan dan welas asih lebih berharga daripada kekuasaan dan harta. Guanyin dalam kehidupan sehari-hari. Hingga kini,
Guanyin sangat dihormati di berbagai negara. Banyak orang berdoa kepadanya untuk keselamatan dan perlindungan, kesembuhan dari penyakit, keturunan dan keberuntungan, kebijaksanaan dan kedamaian batin. Demikianlah kisah perjalanan Kuan Im Pusat, dari seorang putri yang penuh belas kasih hingga menjadi bodhisattva yang melindungi semua makhluk.